Banyak yang ketipu kalau Mr. Beast itu adalah orang baik. Padahal Mr. Beast itu adalah jelmaan iblis. Jadi buat kalian yang belum tahu, selama dia keliling dunia, itu diam-diam di bawahnya tuh ada Chris. Itu gali lobang, men. Untuk bikin transmutation circle. Dan orang-orang yang dikasih challenge sama Mr. Beast di dalam lingkaran, itulah orang-orang yang akan dikumpulin untuk bikin pertukaran setara. Dan akhirnya Mr. Beast bisa mendapatkan Philosopher's Stone. Untuk menyedot semua AdSense yang ada di dunia ini. Dan menjadi The King Beast. Ya, kira-kira bakal begitu video kali ini. Iya, kalau yang tadi gue yang ngarang bebas, tapi kali ini orang-orang Twitter yang ngarang bebas. Mr. Beast dituduh sebagai pendukung satanis. Gue nggak ngomongin grup band ya, ini gue ngomongin konten kreator yang katanya beberapa orang itu melihat simbol-simbol satanis atau kemiripan-kemiripan kultur satanis yang dilakukan sama Mr. Beast. I remember once seeing someone say that Mr. Beast was Satan. Maybe they were right. Kok bisa sih Mr. Beast tiba-tiba dibilang satan? Awal mulanya terjadi di video Mr. Beast yang nyembuhin orang dari kebutaan. Mungkin dalam bahasa Inggris katarak disebut buta juga ya, tapi sepertinya yang dilakukan Mr. Beast itu bukan menyembuhkan orang yang emang dari lahir udah buta, melainkan orang yang mengalami gangguan mata sehingga dia buta. Asumsi gua katarak. Seperti yang kita tahu, Mr. Beast di videonya itu menyembuhkan banyak orang dari kataraknya atau kita sebut aja sekarang kebutaannya. Nah, di sana orang-orang Amerika itu pada nggak percaya kok bisa-bisanya dia punya uang, dia punya kemampuan, dia punya energi untuk melakukan hal tersebut. Karena itu tidak mungkin bisa dilakukan. Itu mustahil. Nah, kalian mesti paham dulu nih kenapa banyak orang Amerika bilang itu mustahil dilakukan dan tidak mungkin bisa dilakukan. Di Amerika, healthcare atau kesejahteraan terhadap kesehatan masyarakatnya itu bener-bener caur-cauran. Di Amerika, kalau lu nggak punya asuransi kesehatan, ya udah abis lu. Lu bawa ambulan aja udah bisa kayak ngutang $2.000. Lu batuk pilek flu aja tuh bisa ke dokter bisa bayar $500. Ya gue nggak tahu detail harga tepatnya, tapi intinya adalah biaya kesehatan di Amerika itu sangat mahal. Iya, di Amerika nggak ada BPJS. Jadi untuk sembuh dari sakit yang biasa-biasa aja itu tuh kayak mahal banget. Ini Mr. Beast malah bisa nyembuhin 1.000 orang dari kebutaan. Jadi banyak orang itu melihatnya sebagai miracle, sebagai keajaiban. Padahal mah ya sebenarnya bisa kalau ada uangnya dan kalau pemerintahannya mau, uangnya mah pasti ada. Yang intinya Mr. Beast melakukan keajaiban itu dan berhasil menyembuhkan 1.000 orang dari kebutaan. Ya udah, dari situ orang-orang langsung melihat itu sebagai sesuatu yang aneh, tidak nyata, tidak mungkin, dan kayaknya ada bantuan dari yang lain. Ini tidak mungkin manusia biasa melakukannya. Pasti ada sesuatu makhluk, ada sesuatu energi, entitas atau apapun itu yang mendorong, membantu dia atau nge-backup dia di belakang. Ya gue tahu namanya investor atau kru-kru syuting dan staffnya gitu, tapi ya, bukan setan. Makanya dari situ mulai banyak orang bikin tweet, bikin asumsi kalau Mr. Beast itu selama ini adalah satanis karena yang dilakukan selama ini itu udah pasti dibantu sama setan. There is something so demonic about this and I can't even articulate what it is. Jadi maksudnya dia adalah ada sesuatu yang sangat penyesatan gitu. Ada unsur satanis di dalam sini, demonik, yang dimana dia bingung gitu mengutarakannya karena kok bisa-bisa ya Mr. Beast menyembuhkan 1.000 orang buta. Ya gampangnya dia bilang, ya ini orang nggak normal, pasti ada yang bantuin aneh-aneh di belakangnya. Sama lah kayak orang Indonesia yang lihat tetangganya tiba-tiba bisa sukses gitu. Jarang keluar rumah, hobinya depan komputer, tahu-tahu beli mobil, tahu-tahu renovasi rumah, tahu-tahu travel ke Jepang. Langsung kan para tetangga bilang, wah dari mana itu duitnya? Jarang keluar rumah, jarang saya lihat pakai baju rapi kerja ke kantor. Kok tahu-tahu mobilnya baru? Kok tahu-tahu beli PS5? Udah pasti nih, ini pasti ada ini nih, ada babi ngepet ini kan? Babi ngepet pala lu. Padahal mah dia kerja work from home, entahlah jadi ilustrator, jadi desainer yang ambil kerjaan-kerjaan dari luar atau programmer atau orang-orang IT. Cuman malas keluar rumah aja karena malas ketemu elu. Hal ini makin diperkeruh dengan orang-orang yang gue nggak tahu gimana caranya. Itu mereka kayak bikin semacam coding-codingan gitu. Itu loh yang di Kaskus, tau nggak lo yang konspirasi WTC. Katanya kalau penerbangan kapan, ini kapan, terus kita rubah fontnya jadi font apa, terus tiba-tiba ada icon 2 gedung sama pesawat, terus gambar tengkorak. Nah ini terjadi lagi, tapi gue nggak tahu gimana prosesnya. Tapi intinya kata orang-orang, Mr. Beast ini namanya itu artinya adalah 666. Katanya 66 ini dari bahasa reverse Sumerian. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti, dan ini juga bisa juga bohong gitu. Ini bisa juga orang asal-asalan gitu. Tapi lu tahu kan orang-orang yang hobi ngesatanis-satanisin orang terus ada gini-ginian gitu, pasti ada aja gitu yang dilakuin gitu untuk apa ya, membenarkan pikirannya gitu. Apa hubungannya 666 dengan satanis? Ya gue nggak ngerti sih. Tapi katanya sih angka 666 itu angka favoritnya setan gitu. Tanya Coki lah, gue nggak ngefans amat sama angka itu. Ini belum selesai, masih ada lagi tweet yang menjelaskan kenapa Mr. Beast itu dianggap satanis. All you idiots arguing about Mr. Beast morality, how about this? Beast equal Satan.
Book of Revelation. Logo, leopard, mark of the beast. Charitable act, equal famous, equal false prophet, equal actual evil. Sound familiar? He's the Antichrist. Mr. Beast is going to harvest our souls. Yang intinya dia bilang, gak hanya nama, tapi bahkan logo Mr. Beast ini juga berelasi atau ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak baik. Itulah kenapa di Twitter, perbincangan tentang Mr. Beast, setiap Mr. Beast ngupload konten atau ada berita tentang Mr. Beast, orang-orang itu selalu mengaitkan dengan sesuatu yang satanis. Mr. Beast has been named as one of 100 most influential people of 2023 by Time Magazine. Mr. Beast is Satan! These were the most subscribed to YouTube channel of 2023. Even Satan himself disguised himself into an angel. Whoever has the most like reply to this in 24 hours gets all my tweets revenue for the next month. Mr. Beast, praise Satan, hence the name. Did you name yourself Mr. Beast because you worship the Antichrist, aka Satan? I changed my mind. Mr. Beast was Satan the whole time. Surprised, disappointed that I haven't seen anyone taking up the angle that a guy named Mr. Beast performing false miracle and promising to earn fame and power is obviously just Satan. Ya intinya banyak orang di Twitter itu menganggap Mr. Beast itu setan. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Mr. Beast itu menurut kalian emang satanis? Silahkan komen di bawah. Kalau gue sih ya seperti di awal, gue masih lebih percaya kalau Mr. Beast itu adalah salah satu homunculus, tapi dia bukan salah satu Seven Deadly Sins gitu. Dia dosa terbaru gitu, dosa ke-8. Namanya adalah YouTube Creator. Karena dia berhasil mempengaruhi banyak orang untuk ngikutin format, cara main, cara syuting video, cara pembawaan, dan cara dapetin ide dan konten di YouTube. Dan semua view yang masuk nantinya pasti akan menjadi pertukaran setara untuk dia mendapatkan Philosopher's Stone ya. Terus ntar Philosopher's Stone-nya dikasih ke Harry Potter. Terus Harry Potternya bilang makasih sama Date Bayo. Terus Harry Potternya pergi ke UA dan dia akan berjuang menjadi The Wizard King. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, kalian bisa terus mendukung gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung, sehingga kalian bisa join membership ini, sehingga bisa mendapatkan banyak perk. Salah satunya adalah setiap kalian komen, kalian bisa mendapatkan username dan badge yang berbeda dari orang-orang yang gak bisa bayar. Update, gue seneng banget live streaming. Kemarin kita menemukan format live streaming yang baru kayak karaoke dan lain-lain. So buat kamu yang belum nontonin live streaming gue, jangan lupa untuk pantengin channel ini dan ikutin live streaming. Gue juga mau bikin banyak quiz berhadiah di live streaming. Biasanya gue live streaming malam-malam sih. Jadi buat kalian yang anak kecil nggak bisa tidur malam-malam, ya ngapain kalian subscribe channel ini? Subscribe yang lain kayak kesian. Dan ya, sekian seputar internet untuk hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri dan stay clean and nggak ada